Hey guys, so glad that we are back this week. Now we want to praise our God, but before that we want to take our time and pray to Him. God, thank you for this day, Lord. Thank you for all your blessings. Now we want to praise your name again, Lord. We want to lift your name up, Lord. Please guide us, Lord. Bless our heart so that whatever message you're trying to deliver to us, we can receive them and we can implement them in our lives, Lord. In the name of Jesus we pray, Amen. Kita mau muji nama Dia. Kita mau tinggikan nama Dia. Dia yang kuat, Dia yang penuh kemuliaan. Terpujilah nama Dia. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu kekal selamanya. Terpujilah, terpujilah nama-Mu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan, Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Kita mau angkat pujian ini sekali lagi. Terpujilah nama-Mu Tuhan, ajaib, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan, Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan, Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Let's give Him praise. Amen. Kita mau masuk ke hadirat-Nya lebih dalam lagi. Kita mau memuji Dia terus. Kita mau angkat nama Dia. Lord, we believe, Lord, in You. You're our Father. You're everlasting. We want to lift You up, Lord. Bless our heart. Our Father everlasting, the all created one,
Son. Jesus, our Savior. We want to say, I believe, Lord. I believe in God our Father. I believe in Christ the Son. I believe in the Holy Spirit. Our God is three in one. I believe in the resurrection, that we will rise again. For I believe in the name of Jesus. Let's sing this song. Kita mau mengakui iman kita di hadapan Dia. I believe in you, Lord, our judge and our defender. Our judge and our defender, suffered and crucified. Forgiveness is in you. He ascended into darkness, you rose in glorious light. You forever seated high. I believe in God our Father. I believe in Christ the Son. I believe in the Holy Spirit. Our God is three in one. I believe in the resurrection, that we will rise again. For I believe in the name of Jesus. I believe in you. I believe you rose again. I believe that Jesus Christ is Lord. I believe in you, Lord. Lord, I believe in you. I believe, Lord. I believe you rose again. Lord, I believe that Jesus Christ is Lord. I believe in God our Father. I believe in God our Father. I believe in Christ the Son. I believe in the Holy Spirit. Our God is three in one. I believe in the resurrection, that we will rise again. For I believe in the name of Jesus. I believe in God our Father. I believe in Christ the Son. I believe in the Holy Spirit. Our God is three in one. I believe in the resurrection, that we will rise again. For I believe in the name of Jesus. For I believe in the name of Jesus. For I believe in the name of Jesus. Thank you, God. You're amazing, Lord. Your blessing is never ending to us. And we believe in you, Lord. We want to commit our faith. We want to listen to your word. Help us, guide us, open our ears, open our hearts, so that we can receive your message, Lord. Thank you, God. In the name of pray. Amen. Shalom teman-teman Teen Disciples. Saya bersyukur untuk kesempatan boleh hadir di dalam channel ini untuk boleh membagikan akan berkat firman Tuhan bagi teman-teman semua. Teman-teman, saya berharap apa yang dibagikan boleh menolong kita memahami akan kebenaran firman Tuhan.
Sebelum kita bersama-sama belajar satu tema yang sudah diberikan kepada saya mengajak kita bersama-sama masuk di dalam doa. Bapa dalam kerajaan sorga, kami bersyukur untuk kesempatan pada saat ini kami boleh belajar bersama-sama akan kebenaran firman-Mu. Kami usai menyembah Tuhan, menaikkan pujian bagi Tuhan, dan tiba saatnya kami akan bersama-sama belajar dari kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan Kau boleh berkati dan sertai jam pemberitaan firman Tuhan pada saat ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Dan teman-teman, saya ajak kita untuk membuka bersama-sama dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-18, ayatnya yang ke-24 sampai yang ke-28. Di sana dikatakan, sekali lagi saya ajak kita, sebelum saya membacakan buat teman-teman, Kisah Rasul 18 ayat 24 sampai yang ke-28 tentang Apolos di Efesus. Saya akan membacakan untuk teman-teman semua. Sementara itu datanglah ke Efesus seorang Yahudi bernama Apolos yang berasal dari Alexandria. Ia seorang yang fasih berbicara dan sangat mahir dalam soal-soal kitab suci. Ia telah menerima pengajaran dalam jalan Tuhan. Dengan bersemangat ia berbicara dengan teliti dan ia mengajar tentang Yesus. Tetapi ia hanya mengetahui baptisan Yohanes. Ia mulai mengajar dengan berani di rumah ibadat. Tetapi setelah Priskila dan Aquila mendengarnya, mereka membawa dia ke rumah mereka dan dengan teliti menjelaskan kepadanya jalan Allah. Karena Apolos ingin menyeberang ke Akaya, saudara Efesus mengirim surat kepada murid-murid di situ supaya mereka menyambut dia setibanya di Akaya. Maka ia oleh kasih karunia Allah menjadi seorang yang sangat berguna bagi orang-orang percaya. Sebab dengan tak jemu-jemunya ia membantah orang-orang Yahudi di muka umum dan membuktikan dari kitab suci bahwa Yesus adalah Mesias. Sampai di sana saja pembacaan firman Tuhan kita pada saat ini. Teman-teman, tema yang diberikan kepada saya yaitu soft outside, firm inside. Apa sih soft outside, firm inside? Kira-kira teman-teman kalau mau ditanya ini bicara tentang apa? Ya, saya langsung terpikir satu gambar. Teman-teman coba lihat gambar ini. Ya, itulah soft outside, firm inside. Itu adalah daging durian atau buah satu kempal durian. Wah, itu kalau dimakan rasanya surga turun ke bumi. Tapi bukan itu yang saya mau bahas pada saat ini. Tetapi adalah satu pembelaan iman yang biasa disebut sebagai apologetika. Nah, teman-teman, sebenarnya berbicara soal apologetika, itu apa sih? Itu jenis makanan apa? Bukan jenis makanan. Nanti kita akan belajar sama-sama tentang sedikit apa sih apologetika itu. Nah, teman-teman, kalau melihat di dalam catatan Alkitab, di dalam 1 Petrus 3 ayat 15. Di sana dikatakan, tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu, tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat. Itulah yang dimaksud dengan apologetika. Saya kalau boleh mendefinisikan, kita itu diberikan sebuah tanggung jawab untuk memberikan klarifikasi atau memberikan penjelasan terhadap iman kita. Nah, seringkali yang terjadi kita mengalami kendala di dalam kita melakukan apologetika terhadap orang lain. Kendala yang pertama, yang paling celaka adalah kita tidak tahu ajaran yang kita miliki. Seringkali kita cuma percaya saja tanpa punya akar yang jelas. Nah, seorang teolog yang bernama John Stott, dia mengatakan many Christians have zeal without knowledge. Teman-teman tahu zeal itu apa? Zeal itu adalah satu semangat. Semangat yang menggebu-gebu, tetapi tanpa knowledge. Enthusiasm without enlightenment. In more modern jargon, they are keen but clueless. Inilah yang seringkali kekristenan zaman sekarang, terutama mungkin teman-teman yang masih muda.
Seringkali kita cuma percaya saja, pokoknya begini. Pokoknya Yesus itu adalah juru selamat. Pokoknya Allah itu Tritunggal. Pokoknya keselamatan tidak bisa hilang. Tetapi ketika diperhadapkan dengan pertanyaan-pertanyaan yang lebih kritis, kita menyadari bahwa apa yang kita ketahui sangat-sangat minim. Nah, itulah kendala pertama kenapa kita sulit untuk memberikan pertanggungan jawab atau apologetika terhadap orang lain yang bertanya tentang iman kita. Dan yang kedua, kendala yang sering kali kita hadapi adalah kita sudah tahu tapi kita keliru cara menyampaikannya kepada orang-orang. Sehingga yang didapatkan adalah kita bukan memperoleh jiwanya, tapi kita melukai hatinya. Sekali lagi saya ulangi. Kendala kedua, seringkali terjadi kita sudah tahu tentang ajaran kekristenan, tetapi kita mengabaikan cara penyampaian, sehingga yang terjadi kita bukan memenangkan jiwanya, tapi kita melukai hatinya. Nah teman-teman, sebelum kita membahas lebih lanjut bagaimana seharusnya apologetika yang alkitabiah, itu bagaimana, saya terlebih dahulu ingin memberikan sebuah definisi dulu tentang apa itu apologetika. Nah, apologetika sendiri itu bagi saya adalah satu disiplin ilmu dan seni yang berfungsi untuk memberikan penjelasan yang benar, rasional, dan relevan terhadap ajaran pokok kekristenan sehingga ajaran-ajaran tersebut terdengar lebih masuk akal, meyakinkan, dan menarik untuk dipercayai daripada alternatif-alternatif lain. Teman-teman, itulah definisi apologetika. Nah, saya tadi jelas mengatakan di dalam statement saya bahwa itu adalah sebuah ilmu dan sebuah seni. Artinya ilmu bisa dipelajari oleh semua orang, seni ini adalah bagian kreativitas yang bermain di sana. Nah, menurut saya cara penyampaian itu kita harus belajar supaya kita mendapatkan jiwanya, bukan melukai hatinya ketika kita berseberangan pendapat. Nah, saya mengajak kita bersama-sama boleh belajar dari seorang teladan di Alkitab yang tadi kita sudah baca kisahnya. Yang sepenggal saja tetapi memberitahu kepada kita bahwa seorang yang bernama Apolos ini adalah pengikut Yesus. Nah, kalau kita lihat bersama-sama teman-teman di dalam ayat yang ke-24, Elai memberitahu kepada setiap kita bahwa ia berasal dari Alexandria. Apa maksudnya Alexandria? Teman-teman, zaman itu Alexandria adalah satu kota yang maju. Seperti layaknya mungkin kota besar kayak Jakarta, Surabaya, Bandung, dan kota-kota lainnya yang dianggap sebagai sebuah daerah yang cukup besar. Nah, Apolos adalah orang yang bukan berasal dari satu kota kecil, tapi dia berasal dari kota besar. Allah memanggil dia, menggerakkan hatinya, supaya akhirnya dia, dengan kapasitas dia orang kota besar, bisa memberikan penjelasan-penjelasan yang sangat baik tentang kekristenan pada waktu itu. Nah teman-teman, kalau kita melihat bersama-sama, saya mengutip dari satu bahasa Inggris yang terjemahan ESV. Di sana dikatakan bahwa dia adalah orang yang eloquent man. Apa sih eloquent man? Di sana diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, orang yang pandai sekali berbicara. Dan dikatakan dia kompeten in scriptures. Jadi teman-teman, kita bisa lihat bersama-sama, Apolos bukan orang yang sekedar asal ngomong saja, asal nyablak keluar, tetapi perkataan dia punya konten yang luar biasa. Alkitab katakan dia kompeten di dalam kitab suci. Artinya adalah berarti dia adalah orang yang belajar tentang kitab suci. Nah, ayat selanjutnya kalau kita melihat bersama-sama di ayat 25, di sana dikatakan ia telah menerima pengajaran dalam jalan Tuhan. Dengan bersemangat ia berbicara dan dengan teliti ia mengajar tentang Yesus. Nah, teman-teman bisa perhatikan dalam bahasa Inggrisnya, instructed in the way of the Lord, dan fervent in spirit, he spoke and taught accurately the things concerning Jesus. Teman-teman, penting sekali bagi seseorang ketika ingin menjelaskan iman kekristenan atau mempertanggungjawabkan iman dia, harus dimulai terlebih dahulu. Faktor yang pertama adalah belajar sungguh-sungguh.
Seringkali yang paling mengecewakan adalah orang Kristen tidak sungguh-sungguh belajar, tidak sungguh-sungguh meneliti, tidak sungguh-sungguh mendengarkan seminar-seminar yang baik yang menolong kita memahami kenapa sih jalan keselamatan harus ada dalam Yesus. Kenapa kekristenan yang benar bukan agama yang lain? Kenapa Allah Tritunggal? Dia tiga dalam apa? Dia satu dalam apa? Kenapa Yesus disebut Tuhan padahal dia tidak pernah mengklaim dirinya bahwa ini aku adalah Tuhan dan sembahlah aku. Dan masih banyak sekali pikiran-pikiran kritis yang akhirnya membuat kita bertanya-tanya apakah kekristenan adalah agama yang benar. Nah, Apolos adalah orang yang mau memberikan waktunya untuk expert di dalam pengajaran akan Alkitab. Ya, saya sih nggak minta teman-teman Teen Disciple harus menjadi seorang pendeta atau rohaniwan. Tidak. Tetapi tugas kita mempertanggungjawabkan Tuhan. Seperti yang dikatakan dalam 1 Petrus 3 ayat yang ke-15. Nah, di sana dikatakan bersama-sama teman-teman, kalau kita melihat di dalam ayat yang ke-27 dan 28, saya akan bacakan buat kita. Karena Apolos ingin menyeberang ke Akaya, saudara-saudara di Efesus mengirim surat kepada murid-murid di situ supaya mereka menyambut dia setibanya di Akaya. Maka ia oleh kasih karunia Allah menjadi seorang yang sangat berguna bagi orang-orang percaya. Sebab dengan tak jemu-jemunya ia membantah orang-orang Yahudi di muka umum dan membuktikan dari kitab suci bahwa Yesus adalah Mesias. Teman-teman perhatikan bersama-sama. Pada waktu Apolos memberikan penjelasan yang akurat tentang Yesus, lalu di sana dikatakan Aquila dan Priscilla mengundang dia untuk datang ke rumahnya dan menjelaskan lebih dalam lagi. Artinya begini, pada waktu dia menyampaikan pengajaran tentang Yesus, Apolos bukan hanya punya konten yang bagus, tetapi Apolos juga punya cara yang baik dan cara yang tepat. Sehingga dua orang, Aquila dan Priscilla, menerima dia. Dan pada waktu dia berkunjung ke Efesus, orang-orang percaya di Efesus pun juga menerima keberadaan si Apolos ini. Sehingga teman-teman, kita perlu memperhatikan bersama-sama bagaimana pada waktu kita mempertanggungjawabkan iman kita, kita harus belajar Alkitab baik-baik dan kita harus tahu bagaimana penyampaian. Teman-teman jujur katakan, saya akan tunjukkan beberapa pergumulan orang Kristen, sebagian kecil saja, dari sekian banyak yang dihadapi berupa pertanyaan-pertanyaan kritis. Teman-teman, saya dapati pertanyaan-pertanyaan ini muncul di YouTube. Makanya saya membuat channel di dalam YouTube untuk memberikan klarifikasi atas kesalahpahaman yang terjadi. Teman-teman kalau membuka di dalam YouTube channel saya, Albert Kurniawan 2006. Jangan lupa ya 2006-nya. Sebab teman-teman nanti pada waktu membuka Albert Kurniawan saja, nanti muncul dua nama. Yang satu itu makeup artist. Nanti jangan kaget, waduh kok Albert ini berubah ya orangnya ya. Jadi operasi plastik. Bukan. Itu adalah orang lain. Nah, channel saya harus ditambahkan 2006. Dan di sana ada logo paku. Nah, salah satu bagian konten yang senantiasa saya bagikan adalah tentang apologetika. Di mana saya memberikan sebuah klarifikasi terhadap kesalahpahaman orang-orang, baik itu yang dari Kristen maupun dari non-Kristen. Pertanyaan-pertanyaan seringkali muncul adalah apa? Ketuhanan Yesus itu benar-benar apa enggak sih? Lalu Alkitab itu sudah dirubah-rubah. Makanya kita tidak bisa percaya sungguh-sungguh karena ditulis oleh manusia. Lalu dikatakan juga Kristen itu adalah agamanya Paulus. Keselamatan tidak harus ada di dalam Yesus. Bahasa roh itu adalah tanda orang untuk diurapi bahwa dia kepenuhan oleh Roh Kudus. Setan itu dapat mengambil keselamatan orang percaya. Nah, agama ia adalah agama yang paling benar karena agama itu adalah muncul yang paling belakang sesudah Kristen 500-600 tahun setelah Kristen. Nah, beberapa pertanyaan-pertanyaan ini menjadi sebuah pergumulan yang akhirnya kita tidak bisa memilih untuk, ya gue sih nggak peduli sih ya. Yang penting gue ada terima Yesus, gue sudah meyakini akan keselamatan yang gue punya. Tetapi tunggu dulu. Teman-teman, saya ingin tanya, kamu yang berkata bahwa ya gue nggak peduli. Bagaimana kamu memaknai percaya pada Yesus? Saya pernah berjumpa dengan seseorang
AI, Asuk kalau nggak salah, saya lupa. Saya injili dia, Asuk percaya Yesus. Dia katakan apa? Saya percaya Yesus. Tapi dia beragama Buddha. Lalu ternyata setelah saya gali, dia mengatakan, oh saya percaya Yesus, tapi saya juga percaya Kuan Im, saya juga percaya Kuan Kong, saya juga percaya dewa-dewa lain. Nah, apa bedanya definisi percayanya teman-teman dengan apa yang Asuk ini katakan? Nah teman-teman, kita perlu tahu. Nah di dalam apologetika itulah dijawab. Maka saya mau katakan teman-teman, penting sekali bagi kita untuk belajar kekristenan. Supaya kita tahu cara menjelaskannya seperti apa. Dan tujuannya yang kita harus ingat, bukan memenangkan perdebatan, tapi memenangkan jiwanya. Sekali lagi teman-teman saya ulang. Tujuan dari apologetika bukan menunjukkan kepandaian kita, kehebatan kita. Tetapi justru memenangkan jiwanya supaya dia boleh melihat dari alternatif lain yang ada. Kekristenan yang paling benar, paling rasional, dan paling bisa diterima oleh akal kita. Teman-teman, saya rindu renungan kita yang singkat ini boleh membuka pikiran kita, mengajak kita boleh bersama-sama belajar. Saya pelayanan di gereja, saya juga mendapati begitu banyak anak muda yang kebingungan ketika harus menjawab, kenapa sih Yesus Tuhan, padahal dia tidak pernah mengklaim dirinya Tuhan dan mengatakan sembahlah aku. Perkataan ini sudah dikumandangkan beberapa tahun yang lalu dan teman-teman tahu salah satu video yang terkenal dari orang Muslim keturunan India yaitu Zakir Naik. Selalu mendengungkan jargon seperti ini. Tapi saya rindu teman-teman, yuk kita kembali belajar bersama-sama. Sarananya banyak, ada YouTube, ada seminar, ada khotbah, ada buku, ada mungkin VCD atau DVD atau MP3, banyak. Tapi pertanyaannya, maukah kita mulai dengan satu hati yang humble untuk belajar dan kita belajar mengatur perkataan kita, apa yang sudah kita tahu, kita menyampaikannya dengan lemah lembut dan hormat. Saya rindu teman-teman, renungan pada saat ini boleh membawa kita menyadari betapa pentingnya kita belajar dan betapa pentingnya kita mempertanggungjawabkan iman kita. Karena siapa tahu lewat pertanggungan jawab iman kita, kita memberikan solusi yang rasional kepada mereka yang bertanya. Oke, kita akan tutup di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan sorga, saat ini hamba-Mu berdoa menyerahkan untuk teman-teman Teen Disciples. Biarlah Engkau berikan satu hati kepada mereka, untuk mereka boleh sungguh-sungguh belajar akan kebenaran firman Tuhan. Agar mereka boleh mengutamakan Tuhan. Mempelajari kenapa mereka selama ini percaya kepada Yesus. Hamba-Mu berdoa memohon akan belas kasihan Tuhan. Berikan hikmat dan anugerah kepada mereka dan ketekunan. Hamba-Mu sudah berhenti berbicara, tetapi Roh Kudus terus boleh berproses di dalam hati dan pikiran kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kadang kita lupa kalau kita tuh punya Bapa yang setia sama kita. Dia selalu sama kita. Dia tahu cerita kita. Dia tahu apa yang kita lagi alami, apa yang kita lagi gumuli. Dan Tuhan tuh selalu ada di setiap musim hidup kita. Mau kita lagi senang atau sedih, Tuhan tuh selalu sama kita. Mari kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Lebih dari siapapun, Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku.
lagi dengan sepenuh hati kita. Kita mau menyembah Tuhan. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, bukan setia sampai akhir hidupku. Hai teman-teman, kita sudah menyembah Tuhan bersama, mendengarkan firman Tuhan bersama. Malam hari ini saya juga ingin mengajak teman-teman semua berdoa bersama. Teman-teman bisa lihat nanti pokok doa di layar, lalu kemudian nanti kita akan berdoa bersama. Saya akan memimpin teman-teman berdoa, teman-teman bisa berdoa di rumah dengan buka suara. Yang pertama kita akan berdoa untuk kita semua yang sedang bergumul, khususnya untuk teman-teman kita yang harusnya mereka mulai kuliah, tapi mereka nggak bisa kuliah keluar kota atau keluar negeri, mereka sudah daftar dan mereka harus mengerjakan secara online. Kita berdoa supaya mereka ditolong oleh Tuhan, pasti ada kegelisahan di dalam diri mereka. Kita berdoa supaya Tuhan menolong memampukan mereka. Lalu kemudian kita terus berdoa supaya Tuhan menolong perekonomian bangsa kita di tengah-tengah pandemi ini. Supaya Tuhan yang terus memelihara, Tuhan menolong keluarga kita, bisnis orang tua kita. Lalu kemudian yang ketiga kita mau berdoa untuk gereja kita supaya Tuhan juga tetap menolong memberkati pelayanan Teen Disciples, pelayanan GKBJ secara keseluruhan supaya tetap menjadi berkat buat semua jemaat yang ada di rumah masing-masing. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapak, kami bersyukur, terima kasih banyak kepadamu untuk kesempatan worship bersama-sama, mendengarkan firman Tuhan bersama Tuhan. Kami berdoa biarlah di tengah-tengah pandemi ini Tuhan, kami tidak stuck, hanya berdiam diri saja, tapi seperti firman yang sudah kami dengar, kami belajar untuk berbagi kebenaran Tuhan, berbagi kasih Tuhan, berbagi berita tentang Kristus kepada orang-orang di sekitar kami. Entah mungkin melalui sosial media kami, Tuhan Engkau yang tolong kami. Kami mau berdoa malam hari ini untuk teman-teman kami yang seharusnya mereka mulai perkuliahan mereka Tuhan. Tapi mereka tidak bisa mengerjakan itu secara fisik, tapi secara online. Mereka harusnya mungkin memulai perkuliahan di universitas di kota lain atau di negara lain Tuhan. Tapi mereka tidak bisa melakukan itu. Dan tentu ada kegelisahan di dalam diri mereka. Tuhan, Engkau tolong mereka, Engkau mampukan mereka supaya mereka bisa menghadapi situasi ini Tuhan dengan bersandar penuh kepada Tuhan. Terus berikan sukacita di dalam hati mereka dan terus mampukan mereka untuk tetap kreatif dan tetap produktif Tuhan di dalam belajar. Yang berdoa kepadamu juga menyerahkan untuk perekonomian bangsa kami di tengah pandemi ini Tuhan. Tuhan tolong berkati Tuhan. Ada beberapa negara yang sudah mengalami resesi Tuhan oleh karena pandemi ini. Tapi yang berdoa di dalam namamu Engkau yang pegang bangsa kami. Sehingga secara perekonomian Tuhan memang
pasti anjlok. Tapi Tuhan, tangan-Mu yang memegang kendali. Berkati bisnis orang tua kami, pekerjaan orang tua kami. Supaya melalui mereka Tuhan, ada berkat Tuhan yang bisa kami nikmati dalam keluarga kami. Kami juga mau berdoa kepada-Mu ya Tuhan, untuk gereja kami, untuk pelayanan Teen Disciples Tuhan, untuk pelayanan gereja GKBJ secara keseluruhan. Tuhan, Engkau tolong berkati Tuhan, supaya GKBJ Kelapa Gading, Teen Disciples bisa tetap menjadi berkat buat jemaat Tuhan, menguatkan jemaat yang sedang dalam masalah, dalam kesulitan ekonomi, dalam krisis. Tuhan, Engkau yang tolong melalui berbagai servis, pelayanan yang kami kerjakan, biarlah nama Tuhan selalu ditinggikan dan dimuliakan. Tuhan berkati setiap teman-teman yang berjuang melayani Tuhan di balik semua itu, para kru Tuhan, para pelayan Tuhan, Tuhan terus berlindungi, berikan kesehatan dan perlindungan yang terbaik. Terima kasih. Akhirnya Tuhan, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Berkat Tuhan turun atas kami, damai sejahtera Kristus tinggal bersama-sama dengan kami Tuhan. Sehingga dengan itu Tuhan, kami mendapati bahwa kami tetap memiliki pengharapan di dalam kehidupan kami ke depan. Ini doa kami, syukur kami Tuhan, di dalam nama Kristus Yesus Juru Selamat kami berdoa. Amin. God bless you. Thank you guys sudah ikutin online worship kita sampai habis. Bagi kalian yang baru, terus mau contact with us, bisa follow Instagram kita @discipleskikbj. See you on the next service. Stay safe, stay healthy. Engkaulah